Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi dengan saya Muhammad Faiz Iqbal dari kelas TI 25A5 ya. Dan di sini saya akan memberikan materi dari mata kuliah Big Data, yaitu mengenai PPLN ya, Machine Learning skala besar ya. Sebelum kita masuk, marilah kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu yang tambahkan kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, dalam di sini jadi adalah motonya lagi, ya dimana dalam ilmu data struktur lebih penting dari sekedar hasil. PPLN adalah fondasi untuk model yang dapat dipercaya dan diulang. Nah, dan sekarang kita masuk ke berikutnya, yang dimana di sini yaitu ada machine learning PPLN. Nah, machine learning PPLN ini merupakan suatu alur terstruktur dalam proses machine learning yang mencakup. Nah, di sini ada beberapa yang mencakup ya proses ataupun struktur dalam machine learning ini. Yang pertama yaitu pemrosesan data. Nah, yang dimana dia ini pembersihan dan transformasi data mesin atau data mentahnya. Nah, yang kedua itu adalah pelatihan model, yang dimana proses pembelajaran algoritma dari data. Yang ketiga yaitu evaluasi performa, yang dimana dia ini mengukur akurasi dan validitas modelnya tersebut. Nah, sehingga masuklah ke logging dan deployment, yang dimana ini untuk pencatatan eksperimen dan penerapan model ya. Jadi skala besar itu memerlukan modularitas dan otomoritas ya. Nah, selanjutnya ada model baseline. Nah, di sini ada definisi dan contoh algoritmanya. Nah, yang dimana definisi ini yang mana model sederhana dan minimum yang digunakan itu sebagai tolak ukur awalnya ya, sehingga tujuannya itu adalah untuk menjadi pembanding standar untuk model-model yang lebih kompleks ya untuk selanjutnya. Nah, untuk contohnya ini dari algoritma ya, biasanya itu dia menggunakan algoritma yang cepat dan interpretable ya. Yang pertama yaitu logistik ya, regression, default, decision tree ya, dan Naive Bayes. Lalu di sini ada logging eksperimen. Nah, yang bisa kita lihat di sini ya, yang dimana proses pencatatan seluruh konfigurasi ya, parameter dan hasil dari setiap eksperimen machine learning ya. Tujuan utamanya apa? Yaitu untuk dapat diulang ya, reproducibility ya. Dan kedua yaitu ada audit eksperimen dan pemilihan model terbaik. Nah, sehingga terus populernya ini yaitu machine learning flow, TensorBoard, dan Weight dan Bayes ya. Nah, di sini adalah evaluasi model. Nah, yang dimana evolusi dipilih berdasarkan jenis data dan tujuan prediksi ya. Beberapa metrik umum untuk meliputi baik akurasi, precision, recall, F1 ya, dan outrange. Nah, yang dimana akurasi ini persentase prediksi yang benar ya dari keseluruhan datanya ini cocok untuk data yang seimbang gitu. Nah, untuk precision ya, recall yang F1 ini penting untuk data tidak seimbang ya, atau ketika biaya kesalahan gitu, false atau positif atau negatif atau tinggi. Nah, untuk outrange ini dia untuk mengukur kemampuannya ya, untuk mengukur kemampuan dari model yang membedakan antara kelas pada berbagai threshold gitu. Nah, lalu di sini ada machine learning di Spark ya, yang dimana MLEDB ini digunakan untuk membangun pipeline machine learning pada data berskala besar ya, big data. Nah, komponennya itu dia yang pertama yaitu transformer ya, jadi algoritma yang mengubah satu data frame ke data frame lain gitu, contohnya kayak ekstraksi fitur gitu. Yang kedua estimator. Nah, ini algoritma yang dilatih pada data frame gitu untuk menghasilkan model. Nah, sehingga evaluatornya ini untuk alat yang mengukur performa model
berdasarkan metrik tertentu gitu. Nah, di sini contoh pipeline machine learning ya dari MLDB-nya, yang dimana contoh implementasi sederhana ini dia menggunakan Python Spark ya untuk membuat pipeline klasifikasi teks. Ya, pipeline ini menggabungkan tahap teks ya menjadi satu kesatuan ya untuk workflow yang dapat dijalankan secara urut nih ya. Yang dimana di sini ada tokenizer ya untuk memecahkan teks menjadi kata. Lalu ada hashing thief yang mengubah kata menjadi vektor fitur. Logistic regression, ini model klasifikasi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada reproducibilitas ya, di mana definisinya ini untuk reproducibilitas ini dia merupakan kemampuan untuk menghasilkan kembali hasil eksperimen atau pelatihan model dengan konsistensi menggunakan data, ya, kode dan parameter yang sama. Nah, sehingga ini adalah kunci integritas dalam sains ya, dalam sains data skala besar ya, big data. Nah, di sini ada ciri-ciri reproducibilitas yang baik nih, ya, di mana datanya itu harus jelas, ya, dokumentasi, parameter yang terkunci, ya. Nah, untuk data jelas ini dia itu datasetnya bersumber jelas gitu. Dan memiliki versioning yang tetap gitu loh, ya, immutable gitu lah, ya. Lalu dokumentasi, nah ini dia pipeline machine learning ini terdokumentasi dengan baik ya, termasuk kode dan dependensi. Nah, lalu parameter kunci, nah di ini supaya parameter model, random, speed ya, dan environment dikunci untuk konsistensi gitu loh. Nah, di mana logging otomatis machine learning flow, weights, dan basis itu sangat membantu untuk proses ini. Nah, di penutup ini yaitu ya bukan model tercanggih yang menang, tetapi model yang bisa diuji, dijelaskan, dan dijalankan kembali dengan presisi yang sama. Nah, itu dia dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.